Kerajaan Kutai. Kerajaan Buddhis ini mengalami masa keemasan, dicatat dalam sejarah Nusantara kita. Pada waktu itu berkembang agama Buddha dengan pesat, sehingga banyak sekali mengadakan hubungan dengan luar negeri, terutama dengan India. Nah, setelah kerajaan Kutai ini mengalami kemerosotan, maka ditemukan peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai, yaitu di Kota Bangun, berupa Buddha Rupang yang dari perunggu, tingginya 52 cm. Buddha Rupang itu mempunyai sikap yang berdiri, dan tangannya itu sebelah kanan tangan yang mengajarkan Dhamma, dan sebelah kiri itu memegang mangkuk atau patah. Hanya sayangnya Buddha Rupang ini hilang ketika ada pameran kesenian di Paris, Prancis tahun 1931. Sayang sekali Buddha Rupang kuno yang peninggalan kerajaan Kutai ini bisa hilang. Sebelum hilang, sudah dilakukan pendokumentasian, difoto, sehingga kita bisa tahu bahwa bagaimana bentuk Buddha Rupang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang Bapak Ibu saya ajak untuk mengetahui kisahnya Buddha Rupang itu. Bante kita, Bante Supapanyo Mahatera, ini merencanakan membuat Buddha Rupang di Wihara Santigraha di Berau ini. Semula beliau akan membuat Buddha Rupang yang modelnya lain, tapi kemudian beliau Bante Supapanyo ini bertemu dengan Bante Sri Panyawaro Mahatera, bertanya, omong-omong, dan Bante Panyawaro menyarankan, buat saja Buddha Rupang peninggalan sejarah kerajaan Kutai yang ditemukan di Kota Bangun, Kutai Barat. Beliau punya foto-fotonya. Disambut oleh Bante Supapanyo, maka akhirnya disetujui untuk membuat Buddha Rupang peninggalan kerajaan Kutai itu. Dan Bante Panyawaro lalu pergi ke tempat pemahat batu yang hadir di tengah kita itu, Pak Nyoman Ali Mustika. Beliau kemudian menyampaikan kepada Pak Nyoman
Dan akhirnya Buddha Rupang ini bisa dibuat di Sanggar Paramita, di kepunyaan anaknya Pak Nyoman, Ibu Desi Natalia. Buddha Rupang yang dulunya 52 cm tingginya dibuat menjadi 9 meter. Dan itulah Buddha Rupang yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. 9 meter tingginya. 1 tahun pembuatan Buddha Rupang itu. Dan Bante Panyawaro sering sekali ke sana untuk ke Sanggar Paramita untuk mengamati satu persatu bagaimana pembuatan model daripada Buddha Rupang itu. Akhirnya dicor dan jadilah Buddha Rupang ini yang dibuat dari logam setinggi 9 meter. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dihitung-hitung, Buddha Rupang aslinya itu hilang tahun 1931. Sekarang tahun 2023. Sehingga 92 tahun lamanya Buddha Rupang itu hilang dan sekarang muncul kembali di sini. Ada di sini. Di Wihara Santi Graha. Bahkan lebih tinggi, lebih besar. Ini semua tentu sangatlah berharga buat kita semua. Sebab ini melestarikan, memelihara, merawat, dan menjaga peninggalan sejarah abad ke-4 ke-5 pada masa jaya-jayanya agama Buddha di Kalimantan Timur ini. Tempat di sini adalah tempat Kalimantan Timur. Jadi sangat tepat sekali Buddha Rupang ini bisa didirikan di sini. Mengingatkan kembali kepada kita sebagai generasi penerus dari generasi yang dulu ketika kerajaan Kutai masih berjaya. Pada waktu itu agama Buddha berkembang dengan pesat. Dan sekarang kita meneruskan agama Buddha yang dulu pernah berkembang dengan pesat itu. Nah, ini merupakan usaha kita untuk menjaga agama Buddha, menjaga ajaran Sang Buddha itu, sehingga terus bisa bertahan dan terus bahkan kita jaga, kita rawat, kita kembangkan. Karena kita semua tahu bahwa begitu besar manfaat daripada ajaran Sang Buddha ini, terutama buat kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat Rupang ini, arca Buddha ini, bentuknya betul-betul merupakan bentuk seorang petapa, yang dalam hal ini adalah guru agung kita Sang Buddha Gautama. Apalagi di tangan kiri beliau memegang mangkuk, memegang patah, lambang daripada petapa agama Buddha, lambang daripada petapa murid-muridnya guru agung Buddha, itu adalah mangkuk. Sedangkan di sebelah kanan tangan beliau itu adalah tangan yang menunjukkan mudra sikap tangan mengajar Dhamma.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat Buddha Rupang ini, sebenarnya kita itu diingatkan adanya seorang petapa besar, petapa yang sangat agung, yaitu Guru Agung Buddha Gautama yang mengajarkan Dhamma, mengajarkan ajaran kebenaran buat kita semua. Jangan lupa ya Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu datang di sini dan melihat Rupang ini, Bapak Ibu sebenarnya diingatkan kepada Dhamma, kepada ajaran Guru Agung Buddha Gautama. Beliaulah guru, beliaulah yang membabarkan Dhamma pertama kali kepada kita semua dan membuat kita menjadi mengenal Dhamma. Kalau beliau tidak ada, mana mungkin kita bisa mengenal Dhamma. Kita mengenal Dhamma dari keberadaan beliau, Sang Buddha Guru Agung kita. Jadi sesungguhnya keberadaan Rupang ini mengingatkan kita untuk selalu belajar Dhamma, untuk selalu praktek Dhamma, dan untuk selalu berusaha untuk mendapatkan hasil dari praktek Dhamma. Pariyatik Dhamma, Patipatik Dhamma, dan Patibeda Dhamma. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, saya menyampaikan Dhamma Desana ini, Guru Agung Buddha itu pernah mengatakan, Yo Dhammang Pasati, So Mang Pasati. Siapa melihat Dhamma akan melihat saya. Dalam hal ini saya itu adalah Sang Buddha. Siapa yang melihat Dhamma akan melihat Sang Buddha. Yo Mang Pasati, So Dhammang Pasati. Siapa yang melihat saya, siapa yang melihat Sang Buddha akan melihat Dhamma. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat Rupang ini sama dengan melihat Dhamma. Buat kita semua, hendaknya kita selalu belajar, berusaha untuk tahu Dhamma, mengenal Dhamma, mengerti Dhamma lebih mendalam dan lebih mendalam lagi. Apalagi setelah Buddha Rupang ini mendapatkan abhiseka dari para bhikkhu sekalian. Abhiseka di sini ya Bapak Ibu sebenarnya dimaksud untuk menetapkan bahwa Buddha Rupang ini sebenarnya merupakan objek penghormatan. Bukan sekedar ornamen, bukan sekedar hiasan, bukan sekedar bentuk begitu saja. Ya, bentuk dalam ini adalah bentuk arca, bukan. Kadang-kadang kita bisa lihat di tempat-tempat umum banyak arca. Kadang banyak arca Sang Buddha di sana. Kadang di rumah-rumah juga seringkali ada arca Sang Buddha juga. Tetapi itu bukan arca yang merupakan objek penghormatan. Nah, arca yang sudah mendapatkan abhiseka ini akan menjadi arca sebagai objek penghormatan yang dalam bahasa Pali disebut setia. Ada 4 macam setia yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha Gautama sewaktu Guru Agung masih hidup.
Kita semua itu membutuhkan objek penghormatan. Ya. Kita semua itu membutuhkan itu untuk apa? Untuk memperkuat sadar keyakinan kita. Sewaktu kita masih harus berjuang, sewaktu kita masih berusaha keras untuk mencapai hasil, tujuan akhir, kebebasan daripada penderitaan, kita butuh yang namanya objek-objek yang bisa kita gunakan untuk memperkuat sadar kita, keyakinan kita dalam perjuangan ya, mencapai tujuan akhir, mencapai nibbanai. 4 macam objek penghormatan. Yang pertama itu datuk cetia. Datuk cetia itu adalah sisa-sisa jasmani atau sisa-sisa kremasi dari orang-orang yang sudah mencapai kesucian. Dalam hal ini adalah arahat, apalagi sama Sang Buddha. Biasanya sering orang mengatakan sebagai relik, tapi juga bisa berupa abu. Itu pun menjadi datuk cetia, objek penghormatan. Tulang bisa juga, gigi Sang Buddha juga ada. Ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Sri Lanka, ya, lalu di sana ada wihara gigi Sang Buddha. Bisa lihat ya, gigi Sang Buddha. Rambut Sang Buddha, kesa datuk rambut itu ada juga ya, disimpan di Burma. Pak Buddha Sweda pun menyimpan rambut dari Sang Buddha. Itu datuk cetia. Kemudian yang kedua adalah paribogika cetia, adalah barang-barang yang pernah dipakai oleh Guru Agung Buddha. Pohon bodhi merupakan objek penghormatan bagi kita, karena di hadapan pohon bodhi kita diingatkan kepada penerangan sempurna, pencerahan agung dari Guru Agung Buddha Gautama. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon bodhi. Ya. Kemudian ada juga barang-barang yang bekas digunakan oleh Guru Agung kita. Ya, tentu itu sangat jarang kita dapatkan di sini. Karena sewaktu beliau meninggal dunia itu dibagi-bagi ya, barang-barang peninggalan dari Guru Agung kita, sehingga ada yang dibawa ke alam dewa, disimpan di sana, dijaga di sana. Yang ketiga itu adalah dhamma cetia. Dhamma cetia di sini adalah objek penghormatan berupa dhamma. Biasanya itu diwujudkan ya, dalam bentuk kitab suci Tipitaka. Ajaran Guru Agung ditulis di dalam kitab suci Tipitaka. Hingga seringkali di wihara-wihara itu ya, ada lemari khusus untuk menyimpan kitab suci Tipitaka. Nah, kemudian di situ ya, inilah sebagai penghormatan, inilah sebagai dhamma cetia ya, kita menghormat ya, kitab suci Tipitaka. Karena kita begitu tahu kitab suci Tipitaka, kita diingatkan kepada inilah ajaran Buddha yang mengajarkan kita bagaimana kita itu menjadi orang yang baik, orang yang bijaksana, orang yang mempunyai kesadaran
Itulah yang diharapkan oleh guru agung kita. Baik dalam melaksanakan sila, bijaksana dalam mengembangkan kebijaksanaan, panya, dan orang yang berkesadaran itu adalah orang yang mengembangkan meditasi samadhi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian ada setia yang keempat. Setia yang keempat, yang terakhir adalah udesika setia. Udesika setia ini adalah bangunan. Ya. Rupang guru agung kita, rupang dari siswa-siswa terkenal guru agung kita, rupang dari Agasawaka, rupang dari siswa-siswa utama, itu juga termasuk udesika setia. Rupang dari siswa-siswa terkenal beliau, itu juga udesika setia. Bangunan berupa stupa, itu udesika setia. Telapak kaki, siripada, udesika setia. Ini adalah penghormatan, objek penghormatan ya, yang kita hormati, dan di situ kita itu diingatkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menggarisbawahi diingatkan ya, diingatkan ini perlu. Jadi bukan cuma menghormat saja, tapi diingatkan. Diingatkan kepada apa? Kepada ini yang kita hormati itu apa? Ya. Menghormat Buddha Rupang. Diingatkan kepada Dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang melihat Sang Buddha melihat Dhamma. Yang melihat Dhamma akan melihat Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin tahu Sang Buddha seperti apa, belajar Dhamma. Belajar Dhamma banyak-banyak. Nanti tahu, oh itu Sang Buddha itu seperti itu orangnya. Karena dengan belajar Dhamma tahu, itu karakter Sang Buddha itu di situ. Sifat beliau itu di situ. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ucapkan, ada di situ, di dalam Dhamma. Siapa yang melihat Dhamma, siapa belajar Dhamma, akan tahu Sang Buddha. Ya, jadi kadang-kadang ada orang, wah Sang Buddha kan sudah zaman dulu, 25 abad yang lampau, bagaimana berarti supaya kita bisa tahu Sang Buddha? Saya kepingin tahu Sang Buddha, belajar Dhamma. Belajar Dhamma, buka Dhamma. Nanti kalau kita lihat dari suta-suta, khotbah-khotbah beliau, itu nanti akan mencerminkan kepribadian beliau itu seperti apa. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, kita tahu itu Sang Buddha. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi menghormat sambil juga mengingat. Dan yang kita ingat pasti adalah hal-hal yang sebenarnya membuat kita itu menjadi maju dalam batin kita. Kita tidak akan mengingat hal-hal yang membuat mundurnya batin kita, membuat jeleknya pikiran kita. Tidak, kita akan mengingat membuat pikiran kita menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Makin lama pikiran kita itu menjadi pikiran yang maju, yang berkembang. Melihat telapak kaki, bisa tahu, oh ini telapak kakinya orang yang besar. Ada roda cakra di tengah-tengahnya. Oh ini Dhamma, ajaran. Jari-jarinya 8. Kita ingat, oh ini jalan Arya Busuk 8. Bisa tahu seperti itu. Melihat Sang Buddha yang duduk dengan sikap bermeditasi, kita diingatkan untuk kapan kita meditasi. Sudahkah kita bermeditasi? Itu kan mengingatkan kita toh. Bukan cuman oh Sang Buddha nih
meditasi, dhyana mudra. Kalau kita sebagai umat Buddha, kita justru diingatkan, kapan ya kita bisa bermeditasi? Sang Buddha mempunyai sikap tangan yang bumi sparsa mudra. Ini juga ada artinya. Artinya apa? Beliau bertekad, punya aditana. Kapan ya kita itu punya hidup yang mempunyai aditana, tekad? Kita sudah enggak beraditana untuk membuat kita hidupnya itu menjadi makin baik dan makin baik lagi. Sudah enggak beraditana? Sudah enggak kita itu beraditana untuk menjadi orang yang baik? Apakah saudara terserah menjadi apa? Sebagai pengusaha yang baik, sebagai guru yang baik? Sudah enggak beraditana ke situ? Sebagai romo pandita yang baik, bisa tahu beraditana di sana. Itu aditana, di tanah, bumi sparsa mudra. Wara mudra. Nah, begini. Ini mempunyai makna. Sudahkah kita berbuat kebajikan? Membuat kebajikan. Jadi kita diingatkan untuk berbuat kebajikan. Banyak-banyak kita harus berbuat kebajikan. Jangan, sudah Bante, ya tapi cuman kadang-kadangnya. Ya enggak. Berulang kali kita perlu berbuat kebajikan. Tidak melupakan dan jangan bosen. Jangan sampai kita menjadi hanya berhenti. Kita perlu continue, terus-menerus melakukan kebajikan. Dan akhirnya seperti begini. Nah, ini Guru Agung kita mengajarkan kita bagaimana kita itu mempunyai keyakinan. Sudah enggak kita punya keyakinan kepada Dhamma? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jadi kalau melihat Buddha Rupang itu macam-macam mudranya, banyak maksudnya, banyak artinya, dan itu mengingatkan kita. Saya melihat di dalam Dhammasala, sini Buddha Rupang yang besar, sikap mudranya bermeditasi. Ini sebenarnya mengingatkan Bapak Ibu semua, begitu masuk ruangan Dhammasala, sudah enggak ya bermeditasi? Sudah sampai seberapa meditasinya? Itu Sang Buddha mengingatkan kita itu. Meskipun berupa arca, tapi kan mengingatkan kita. Nah, orang daerah saya ngomongnya ngelengke. Ngelengke, dielengke, diingatkan. Karena kadang-kadang kita lupa kan? Meditasi ya lupa, berbaik juga ya kadang-kadang. Ini dielengke. Itu perlu juga karena kita dalam kehidupan itu memang perlu ada yang ngelengke. Kadang-kadang kalau yang ngelengke temennya malah kurang begitu suka. Tapi kalau yang ngelengke itu Buddha Rupang itu ya mestinya ya harus terima. Jangan tidak suka sama Buddha Rupang. Lah, iya tidak suka Buddha Rupang. Itu kan Rupang ya. Dielengke supaya saudara itu bermeditasi. Sudahlah bermeditasi. Ya. Sudah sampai mana Anda bermeditasi? Ya, itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, ya. Tentu kita semua merasa berbahagia. Ya. Abhiseka Buddha Rupang berjalan dengan baik. Ya, semua sudah dilakukan dengan baik. Tadi Bante Supapanyo juga sudah memercikan air. Ya. Tirta, Parita. Ya, para biku sudah membacakan parita-parita untuk Abhiseka ini. Semoga Rupang ini memberikan berkah buat kita semua.
ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, berkah itu ya, harus kita usahakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan inilah ya, yang bisa membuat ya kita semua maju di dalam Dhamma, ya, dan kita semua bisa menjadi umat Buddha yang baik. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Sekian dan terima kasih.